Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah. Itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini kita coba lebih jauh memahami al-mu'min dari pendapat dan ungkapan Imamul Ghazali, di mana al-mu'min ini kita tahu adalah memberikan rasa aman dan keamanan, tentunya dari nilai keimanan, rasa yang kita dapat dan pembenaran terhadap Allah Ta'ala yang zat yang maha benar. Imam Ghazali menuturkan bahwa al-mu'min itu ialah yakni yang kepadanya dikembalikan segala rasa aman dan keamanan, dan menutup segala celah yang menimbulkan rasa takut. Itulah yang dikatakan mukmin itu. Jadi yang memberikan, yang dikembalikan kepadanya, artinya yang bisa memang memberikan rasa aman dan keamanan dan menutup segala celah rasa takut. Digambarkan lagi bahwa rasa aman itu tidak bisa dipahami dan dirasakan kecuali ketika dalam situasi ketakutan. Tentu rasa takut itulah yang membuat kita memang membutuhkan rasa aman, dan ketika terlepas dari nilai takut itu, disitulah aman itu bisa dirasakan. Dan tidak ada ketakutan itu dapat digambarkan kecuali manakala kita dalam menghadapi suatu keadaan yang bisa menimbulkan kepunahan, kemudian kekurangan, kehancuran, kebinasaan. Itu kan rasa takutnya luar biasa itu sebenarnya. Imam Ghazali menggambarkan itu tadi, bahwa rasa takut itu digambarkan dalam bentuk di mana takut itu timbul manakala memang kita merasa bakal punah dan kurang dan digambarkan binasa. Itu orang situasi seperti itu kan jelas. Sama seperti ketika Fir'aun sudah tenggelam mau mati, di situ bagaimana dia mau menyelamatkan diri dengan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Itu kan ketakutan yang luar biasa sebenarnya, tapi tidak ada lagi peluang sama dia. Nah, selanjutnya digambarkan bahwa nilai rasa aman itu sendiri sebenarnya itu tidak dapat kita bilang menggambarkan secara jelas kecuali memang oleh Allah diberikan gambaran tersebut. Jadi Allah lah yang memang meletakkan dasar bagaimana rasa aman itu, dan bisanya rasa takut itu kita bilang itu pada dasarnya Allah yang memberikan dan menganugerahkan. Imam Ghazali menggambarkan kalau boleh digambarkan artinya bahwa dia menggambarkan begini. Ada seorang itu dikejar-kejar musuh. Jadi dikejar-kejar musuh. Ini memahami mukminin mukmin yang sesungguhnya itu. Jadi dia dikejar-kejar musuh. Akhirnya apa? Dia masuk jatuh ke dalam jurang dalam keadaan sendirian, tergeletak dan cedera, bahkan lemah. Nah, situasi seperti itu kan berat sama dia. Sementara musuh mengejarnya, dia jatuh di jurang itu, tergeletak, lemah, cedera. Kalaupun dia punya senjata, dia tidak bisa menggunakannya. Kalaupun dia bisa menggunakannya, dia akan jelas akan takut juga karena berhadapan dengan musuhnya yang banyak.
saja dia sudah takut. Dalam keadaan dia cedera, tergeletak, lemah, dia juga takut, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, dalam keadaan seperti itu juga, nah, adapun senjata, dia juga takut bakal kalah. Kenapa? Ya senjata, bagaimana dia mau melawan banyak musuh? Ya, kalaupun dia punya tentara, ya rasa aman dari kekalahan, takut kalah itu juga bakal timbul. Nah, dalam situasi seperti itu, ini kan takutnya luar biasa. Datang orang yang mengalihkan kelemahannya menjadi kekuatan. Ya, orang tersebut membawa bala tentara, ya, dengan senjata yang lengkap, ya, bisa mengusir yang musuhnya tadi. Kemudian ya dia diletakkan di benteng yang kokoh, yang dibangun diletak di benteng yang kokoh. Apa yang terjadi sama dia? Aman dia. Nah, inilah ya namanya yang memberi rasa aman sesungguhnya, yang digelar dengan mukmin itu ya seperti itu. Ketika berbagai macam puncak ketakutan yang ada itu bisa dilepaskan dengan ya nilai rasa aman dan mendapatkan keamanan, itu jelas. Nah, kalau kita jujur aja, musuh kita ini banyak. Kita punya banyak musuh ya, ingin mengalahkan, menghancurkan, yang ingin menyusahkan, membuat berbagai macam problem kehidupan malah bisa sesat. Itu kita banyak. Kalau mau kita jujur aja, kita lihat gimana kita tidak ya mengharap keamanan dari Allah yang ya maha mukmin ini. Kita bilang apa di antara musuh yang jelas sama kita? Hawa nafsu dan setan. Itu ya malah dari dalam diri sendiri ada hawa nafsu. Dari luar kita bilang dalam bentuk bisikan setan. Belum lagi nanti sesudah itu siapa? Penguasa dan orang-orang yang zolim. Itu juga musuh yang menyusahkan, ya, yang bikin kita kacau dalam kehidupan ini. Kita bilang ya penguasa, orang yang zolim, belum lagi orang yang penebar fitnah. Kita yang baik bagaimana dihancurkan supaya buruk nama kita. Belum lagi pendengki, ya, yang mendengki ini kadang cenderung dari dalam komunitas kita sendiri. Cobalah, ini kan jelas. Maka tidak lain apa ketika kita mengatakan aku berlindung kepada Allah, itu berarti kita pada dasarnya meminta rasa aman dan diamankan. Dan kalau ini apalagi kalau kita bicara musuh kita kan, apalagi seperti iblis dan setan yang sudah bersumpah dia, demi kemuliaan dan keagunganmu ya Allah, aku akan goda anak Adam tuh sampai ruhnya lepas dari jasad. Itu kalau kita nggak minta aman, auzubillahi minasyaitonirrajim, itu berat. Itu terus terang aja kita bilang, nggak ada sedikit pun waktu kita yang terlepas dari berbagai macam godaannya itu, ya, dalam berbagai macam nilai kehidupan kita yang kita untuk melepaskan itu terlalu sulit. Ya dia beruntun terus, ya, dari dalam itulah nafsu, dari luar setan membesar-besarkan nafsu itu. Belum lagi itu selesai, ya, orang-orang penebar fitnah, belum lagi selesai, kadang-kadang dihadapkan kepada penguasa atau orang-orang yang zalim di sekitar kita, ya, apalagi kayak seperti negara kita nih kan, kadang-kadang nggak tentu kejahatan itu, kezaliman itu, ya, berbagai macam bentuk yang ada, ya, penindasan dengan perasaan, ada penindasan dengan fisik, ya, ala preman kita bilang, ini yang cenderung ya membuat sulit, ya. Maka pernah saya sampaikan juga, kalau dulu mungkin jam 3, jam 4 lewat masih aman, sekarang malah subuh pun dihajar orang juga lah. Ini kalau kita tidak memang berlindung betul-betul meyakini Allah sebagai Tuhan yang al-Mu'min, ini rasa takut kita tuh kemanapun tidak akan bisa terlepas dia. Ini kalau kita lihat kan, belum lagi orang-orang yang seperti digambarkan tadi, yang penebar fitnah, ya, kita mau enak bekerja dan sebagainya, ditimbulkannya fitnah sehingga tersingkir, bisa jadi. Atau orang-orang yang dengki, kita bilang, yang dengki ini kadang susah, nampaknya aja baik mukanya, senyumnya indah, kata-katanya lembut, tapi ternyata bisa di dalam hatinya macam kalajengking sama ular itu kan. Itu juga kita tidak aman, ya. Belum lagi kalau kita cerita bagaimana di akhirat nanti untuk melepaskan diri dari rasa aman. Inilah makanya memang kita paham betul Allah yang memberikan rasa aman, yang menggambarkan rasa takut, dan dia yang menutup semuanya itu. Maka tidak ada alasan sebetulnya tidak mengakui bahwa kemutlakan al
jelas kepada kita bahwa hal seperti itu kemutlakan pada Allah ya utuh dia, jadi tidak bisa kita ya mau mencari aman tuh sama yang lain ya, tidak ada itu upaya itu. Maka itulah ya keyakinan kita pada Allah ya, kuatkanlah dia, yakinkan dia benar-benar, benarkan, insya Allah ya nilai aman itu akan begitu ya dapat kita pahami terhadap Allah sebagai Tuhan, dan kita sendiri bisa memanfaatkan nilai anugerah Allah yang kita kembalikan rasa aman dan